Kajian ilmiah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah ta'ala kepada kita semua, yang tentu tanpa pertolongan Allah ta'ala, tanpa lindungan Allah ta'ala, tanpa kasih sayang Allah ta'ala, sungguh kita ini adalah hamba yang sangat lemah, makhluk yang sangat lemah, ciptaan Allah yang sangat lemah. Masih banyak lagi ciptaan Allah ta'ala yang lebih kuat daripada kita. Ada di sana gunung yang begitu kokohnya, ada di sana hewan-hewan yang begitu besar fisiknya, ada di sana pepohonan-pepohonan yang begitu tidak sebanding dengan ukuran kita. Namun ternyata Allah Ta'ala jadikan kita pemimpinnya. Sehingga gunung sebesar itu pun Allah Ta'ala jadikan tunduk untuk kita kelola. Hewan-hewan yang seberapa buasnya, seberapa mengerikannya pun bisa ditundukkan oleh manusia. Hutan belantara yang begitu luas pun ditundukkan untuk manusia. Semua ini Allah Ta'ala berikan untuk apa? Untuk sebagai sarana peribadahan kepada Allah Ta'ala. Semua itu Allah Ta'ala hamparkan di atas muka bumi ini agar memudahkan manusia itu menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Karena kita membutuhkan ini dan itu, hal-hal yang bisa mendukung kita untuk mewujudkan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur. Kita bersyukur. Andai saja Allah Ta'ala perintahkan kita ini untuk beribadah, mewujudkan peribadahan, namun fasilitasnya dikurangin, atau bahkan fasilitasnya tidak ada, apa yang bisa kita lakukan? Ya, begitu lemahnya kita, begitu lemahnya kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka semua ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita juga ini bangsa Indonesia, di bulan ini, besok ya, tanggal 17 Agustus, kita mengenang tentang kemerdekaan bangsa kita. Momen di mana bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahannya. Ini juga termasuk nikmat yang besar. Ya, kita harus maknai kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ini dengan sebaik-baiknya. Kita hargai bagaimana para pahlawan dahulu memperjuangkan kemerdekaan ini, keamanan ini, kesejahteraan ini untuk kita. Mereka bergelimang dengan kesulitan, mereka bermandikan darah dahulu, kitalah yang saat ini menikmatinya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Tentu lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Berlomba-lomba untuk memperbaiki, ya, khususnya bagi kaum muslimin adalah kita memperbaiki agama kita. Nah, kondisi aman ini, kondisi tentram ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk mempelajari, lebih mengenal Allah Ta'ala, lebih mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal agama Islam sesuai dengan ajaran beliau SAW. Karena kalau tidak aman, kita belum merdeka, belum tentu kita bisa punya waktu, belum tentu kita bisa punya tempat, apalagi fasilitas untuk bisa mempelajari agama Allah Ta'ala. Nah, maka ini yang harus kita maknai dari kemerdekaan kita. Ya, ini momen dimana kita harus bersyukur. Jadi ingatkan kembali, dahulu bangsa ini di bawah penjajahan, yang hidupnya penuh dengan kesulitan, penuh dengan tekanan. Kemudian Allah Ta'ala anugerahkan kemerdekaan sehingga mereka pun bebas, terbebas dari perbudakan, terbebas dari penjajahan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tugas kita bersama untuk bersatu dalam rangka mewujudkan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan bahasan kita di penyakit hati yang ketiga, yaitu sepele terhadap sikap menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya.
sepele terhadap sikap seperti itu. Kembali lagi kepada tadi di muqaddimah yang Ana sampaikan bahwa kita ini makhluk yang lemah. Apapun tidak bisa kita lakukan kecuali atas izin dari Allah Ta'ala. Tidak bisa kita lakukan apapun tanpa menggunakan fasilitas dari Allah Ta'ala. Semua itu berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang kita lakukan itu menurut kita adalah sesuatu yang sangat besar, sangat fenomenal, sangat luar biasa. Bahkan juga hal-hal yang kita lakukan itu mungkin kita anggap itu hal yang biasa-biasa saja. Namun semua itu tak luput dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang gak boleh hilang dari kita. Ini yang gak boleh hilang dari seorang muslim. Maka hati itu sakit kalau sampai hilang rasa menyandarkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Hati itu sakit jika dia kemudian tak sadar bahwa yang dia raih itu adalah berkat pemberian dari Allah Ta'ala. Bukan karena hebatnya dia, bukan karena jitunya caranya, bukan karena banyak pertolongan ini dan itu, tidak. Itu murni dari Allah Ta'ala. Yang lainnya cuma menjadi wasilah. Yang lainnya cuma menjadi perantara dari Allah Ta'ala untuk sampai kepada kita pertolongan itu, anugerah itu, rezeki itu sampai kepada kita. Allah Ta'ala datangkan bala bantuan, Allah Ta'ala datangkan para manusia ataupun fasilitas yang bisa memberi kita sampai kepada kesuksesan itu, kehebatan itu. Nah, hakikatnya semua ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati yang sehat itu sadar dengan itu. Hati yang sehat itu sadar apa yang dia raih, apa yang dia dapati, apa yang dia cita-citakan kemudian dia dapati, itu semua dia sandarkan ini bukan karena saya yang hebat, bukan karena teman-teman saya, bukan karena fasilitas yang mendukung, dah. Semua itu hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru hati yang sehat. Perhatikan ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Isra ayat 57. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Mereka adalah orang-orang yang berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala, ya, mengharapkan kepada Rabb-nya sebuah wasilah, ya, sebuah wasilah yang siapa di antara mereka bisa menjadi paling dekat, ya, paling dekat kepada Rabbul Alamin, dan mereka mengharapkan kasih sayangnya serta mereka pun takut akan azabnya. Sungguh azab Rabb kamu itu perkara yang sudah diperingatkan. Kita garis bawahi dari ayat ini adalah alladzina yad'una, mereka orang-orang yang berdoa. Tidak lupa berdoa. Berdoa itu menunjukkan hamba ini terhubung dengan Rabb-nya. Doa itu menunjukkan hamba ini membutuhkan Rabb-nya. Lebih dari itu, hamba ini beribadah kepada Rabb-nya. Karena hakikat dari ibadah itu adalah doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dari ibadah. Ya. Agama itu doa itu adalah inti dari peribadahan itu sendiri. Apa ibadah yang kita lakukan tanpa disematkan harapan di sana, tanpa disematkan doa, keinginan yang ingin kita raih? Semua, sholat, puasa, sedekah, baca Al-Quran, berzikir, semua berkutat kepada ada harapan yang diinginkan dari Rabbul Alamin untuk diri kita. Nah, ini menunjukkan hati yang sehat adalah hati yang senantiasa tak lupa berdoa, tak lupa berzikir kepada Rabb-nya. Maka senantiasa apapun yang ingin dia lakukan memohon kepada Allah Ta'ala. Ya, memohon kepada Allah Ta'ala. Ya, bahkan kalau kita dengar cerita para salaf, kaum muslimin terdahulu sebelum kita,
Mereka itu dalam urusan bahkan untuk ketika mereka pasang tali sendal pun mohon kemudahan dari Allah Ta'ala. Saat mereka membumbui makanannya dengan garam pun mereka mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah, artinya itu hal yang remeh ya. Urusan pakai sendal, urusan masak-memasak. Bagi orang itu mudah. Tapi pernahkah kita dengar kejadian gara-gara sendal orang celaka? Pernah nggak kita dengar cerita tentang gara-gara makanan orang celaka? Banyak, ya kan? Banyak. Gara-gara sendal tersandung, jatuh, masuk rumah sakit, lumpuh dan lain sebagainya mungkin ya. Gara-gara makanan. Ya memang hal-hal sepele. Tapi kalau kita lupa berdoa kepada Allah Ta'ala, maka bisa jadi perlindungan Allah Ta'ala tidak ada pada kegiatan itu. Bisa jadi berkah dari Allah Ta'ala tidak meliputi kegiatan itu. Yang akhirnya apa? Mara bahaya pun datang satu persatu. Ya. Syaitan pun dengan leluasa menjerumuskan orang tersebut dalam kegiatan itu. Maka tidak bisa kita lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala kemudahan, memohon kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa memberikan kemudahan dan kemudahan, keberkahan, kasih sayangnya untuk diri kita. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tak boleh ya, sekali lagi kita katakan tidak boleh seorang itu menggantungkan diri kepada selain Allah Ta'ala, menggantungkan diri kepada diri sendiri, merasa hebat, ya kan? Aku ahli di bidang ini, saya sudah expert di bidang ini. Kalau saya yang lakukan ini, tingkat kesalahannya itu bisa zero, bisa nggak ada kesalahan, ya kan? Mungkin saking ahlinya gitu kan. Saya kalau lakukan ini akan lebih dari rata-rata. Saya merasa hebat dengan kemampuannya. Atau mungkin dia berpangku kepada orang lain, ya kan? Ini kalau nggak sama kau, nggak bisa ini. Kau harus ada di sini. Ini kalau nggak kamu yang duduk di sini, kalau nggak kamu yang lakukan itu, kalau nggak kamu yang kerjakan, mana bisa kita berhasil? Kalimat-kalimat jebakan ya dari syaitan. Ya. Ini kalau nggak ada alat ini, wah kacau kita nih. Ya kan? Kalau nggak ada alat ini, rusak usaha kita. Kalau nggak ada alat ini, hancur rencana kita. Menggantungkan sesuatu keberhasilan yang dia harapkan dapat diraih di dunia kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya maka jangan lupa, bukan berarti kemudian kita katakan nggak boleh ngomong kayak begitu, tidak. Tapi harus tentu disematkan yang terbaik. Ini kalau nggak karena Allah Ta'ala, kemudian keahlian yang ada pada diriku, nggak akan berhasil. Begitu baru pas, ya kan? Ini kalau nggak karena Allah Ta'ala, kemudian engkau didatangkan Allah Ta'ala menjadi wasilah, mungkin kita sulit untuk berhasil. Ini kalau bukan karena pertolongan Allah Ta'ala, kemudian alat inilah menjadi wasilah kita berhasil. Muhammad. Jadi dikaitkan terus hati itu dengan Rabbul Alamin. Karena memang hakikatnya begitu. Hakikatnya begitu. Justru ketika orang mengatakan keberhasilan sesuatu karena dirinya, atau karena temannya, atau karena alat yang dimilikinya, justru itu kedustaan. Justru itu bohong terhadap yang sebenarnya. Karena semua itu hanya media. Betapa banyak orang yang melakukan sesuatu, medianya ada, lengkap, tapi nggak berhasil juga. Orangnya hebat, berpengalaman, tapi gagal juga. Orang-orang di sekitarnya yang membantunya orang-orang hebat, tapi gagal juga. Alatnya sudah sangat komplit, tapi gagal juga. Disitulah harus disadari bahwa ini ada yang menentukan berhasil atau gagalnya. Ya. Ada yang menentukan itu. Makanan saja begitu. Mungkin bagi seorang koki, rumus membuat satu resep masakan itu sudah terumuskan.
bahan ini sekian, bahan ini sekian, bahan ini sekian, bahan ini sekian. Mungkin secara hitung-hitungan ketika ini diracik maka akan menghasilkan hal ini, menghasilkan makanan ini. Pasti nggak itu? Belum tentu. Belum tentu. Setelah dicoba, ternyata lari rasanya. Nggak sesuai dengan harapan. Kok beda yang kau buat sama yang ku buat? Ya kan? Padahal semua sama. Di situ ada yang menentukan. Ya, ada yang menggariskan bahwa Rabbul Alamin lah yang mengatur itu semua. Allah Ta'ala yang mengatur itu semua, kan tidak semua. Ya, jadi tidak boleh kita menggantungkan sesuatu itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap gantungkan semua itu kepada Rabbul Alamin. Ya. Hal yang mungkin yang untuk lebih memudahkan kita untuk memahami hal ini adalah kita coba flashback kepada peristiwa Perang Badar. Ya, Perang Badar. Ya, mudah-mudahan ini sering kita dengar ya kisah bagaimana Perang Badar itu terjadi, kemudian akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dari sisi jumlah, kaum muslimin cuma 300-an orang. Sementara orang kafir Quraisy 1000 orang. Perlengkapan persenjataan, kaum muslimin tidak berniat perang. Yang dibawa cuma senjata-senjata yang biasa melekat pada mereka saja. Tidak begitu lengkap. Ya. Sementara orang-orang kafir Quraisy lengkap, memang nawaitunya itu mau perang. Ya. Persenjataannya. Kemudian dari sisi perbekalan, kaum muslimin nggak berbekal untuk lama-lama. Fungsinya waktu itu hanya mencegat rombongan Abu Sufyan yang membawa dagangan orang-orang kafir Quraisy untuk dihadang, ya. Jadi nggak perlu bawa bekal banyak-banyak. Lah toh nanti ini kalau bisa ditaklukkan banyak bekal di situ. Sementara orang kafir Quraisy lengkap, membawa makanan secukupnya semua, berpesta pora bahkan kisahnya mereka selama perjalanan. Namun akhirnya kemenangan pada siapa? Kaum muslimin. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 123. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Sungguh Allah Ta'ala sudah menolong kalian di Badar, di perang Badar waktu itu. Wa antum adillah. Padahal waktu itu kalian itu sangat lemah. Sangat lemah. Di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa itu. Jika Allah Ta'ala ingin menolong hambanya, maka tak peduli kondisinya seperti apa, selemah apapun dia, kalau Allah Ta'ala berikan pertolongan akan menjadi mudah. Ya. Makanya perhatikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri, ketika Nabi SAW melihat pasukan orang-orang kafir Quraisy bahwa kenyataannya kaum muslimin cuma berjumlah 300-an orang, orang-orang kafir Quraisy 1000 orang. Dari situnya Nabi sudah khawatir. Apa yang beliau lakukan? Panggil bala bantuan? Kabur? Takut? Ciut nyalinya menghadapi orang-orang kafir Quraisy? Melupakan bahwasanya ini adalah perjuangan di jalan Allah Ta'ala? Tidak. Yang beliau lakukan adalah angkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Doa beliau ini sangat dihafal oleh Umar bin Khattab. Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Allahumma atini ma wa'adtani. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam la tu'badu fil ard. Ya Allah, ya, menangkanlah, ya kan, atau tunaikanlah janji yang dahulu engkau janjikan kepada kami atau kepadaku. Ya Allah, datangkanlah janjimu itu. Ya Allah, seandainya sekelompok manusia ini terkalahkan, ya, kaum muslimin ini terkalahkan sehingga mereka binasa, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di atas muka bumi ini. Sampai begitu Nabi merengek kepada Allah Ta'ala. Begitulah. Semakin kita terhimpit, justru seharusnya semakin memohon kepada Allah Ta'ala, semakin memelas kepada Allah Ta'ala. Baru setelah itu atur strategi. Ya, baru setelah itu susun rencana. Baru setelah itu susun barisan. Tapi pertama kali adalah mohon pertolongan dari
Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW tak sama sekali mengandalkan kehebatan beliau, walaupun Nabi kita orang yang hebat. Ya, badannya hebat, keahliannya luar biasa. Walaupun di pasukan ada orang-orang hebat, namun beliau pertama kali adalah mengajarkan kepada kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu yang lainnya, sehingga muncullah strategi ditutup sumur-sumur di Badar yang ada beberapa sumur itu, sehingga sisakan satu saja di bagian belakang kaum muslimin dan lain sebagainya. Hingga akhirnya benar. Ya, bahkan kalau di ayat lain ya, tentang kisah perang Badar ini, bagaimana Allah taala menurunkan bala bantuannya itu berupa malaikat. Ya. Di ayat yang berbeda 1000 malaikat, di ayat yang lain 3000 malaikat, di ayat yang lain 5000 malaikat, sampai segitu banyak jumlah malaikat yang turun. Dan orang-orang kafir Quraisy sendiri kan menceritakan setelah mereka masuk Islam, dahulu di peristiwa Badar itu aneh sekali. Kami tiba-tiba melihat orang berpakaian serba putih di atas kudanya, besar-besar badannya. Kami menyaksikan tiba-tiba ada pasukan kami yang terpenggal tanpa tahu siapa yang memenggalnya dan lain sebagainya. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka selama hamba itu memohon kepada Allah taala, mengangkat tangannya ke langit, berdoa kepadanya, tidak akan ada yang sia-sia. Pasti pertolongannya datang. Mungkin terkadang kita yang tidak merasakan datangnya pertolongan itu saja mungkin. Sebenarnya sudah ditolong dengan skenario yang Allah taala jadikan untuk dia tuh maslahatnya seperti apa. Bantuan itu sudah turun, pertolongan sudah turun, namun mungkin tak seperti yang ada di bayangan kita. Ya kan? Bayangannya seperti apa? Wah, maunya turun apa ya? Ya kan? Tiba-tiba turun malaikat juga gitu kan. Kita lagi kejepit, dikejar-kejar orang, turun malaikat itu. Enggak begitu, enggak selalu begitu. Allah taala pun tak selalu menolong nabinya seperti itu. Ingat juga coba peristiwa ketika Nabi hijrah. Lalu beliau bersembunyi di Gua Thur ya, selama 2 malam di sana. Apakah Nabi itu sempat terkejar oleh orang kafir Quraisy? Sempat disusul. Karena ada orang di antara orang-orang yang tinggal di Mekah itu orang yang sangat ahli membaca jejak kaki. Dan jejak kaki itu walaupun tinggal sedikit, dia tahu ini orang jalannya ke sana. Ya kan? Yang seharusnya arah Madinah itu ke selatan, tapi dia malah mengejar Nabi SAW ke arah utara. Karena memang Nabi lewat utara dulu, putar dulu. Dikejar. Udah sampai di depan Gua Thur. Dengan apa Allah Ta'ala tolong nabinya? Dengan malaikat kah? Dengan gunung kah? Tidak. Hanya dengan sarang laba-laba dan burung merpati. Itu saja dalam satu riwayat ya begitu. Hanya dengan itu saja. Nggak pakai orang kuat-kuat, nggak. Sehingga orang kafir udah sampai, udah di depan gua sekalipun nggak jadi masuk. Padahal kalau dia mau tundukkan kepalanya saja langsung terlihat. Nah begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menariknya kalau Allah Ta'ala menolong hambanya hanya dengan hal-hal yang remeh, hamba itu bisa terselamatkan dari mara bahaya. Banyak sekali. Nah begitu. Jadi kita, siapapun yang memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala pasti akan datang pertolongannya. Maka tak layak kita kemudian menggantungkan diri kepada kehebatan kita. Ya, awak ini jago nyetir kan, pembalap, juara 1, nggak akan pernah istilahnya kecelakaan di jalan, jago nyelip-nyelip. Aduh, nanti kecelakaan gimana? Nabrak. Banyak kok pembalap yang akhirnya berakhir tragis hidupnya gitu kan di jalanan itu. Ada cerita seperti itu. Nah ini yang harus kita benar-benar jadikan pedoman dalam menjalani hidup. Tidak boleh. Hati itu kalau sudah merasa hebat, hati itu kalau sudah tidak mau lagi bergantung kepada Allah Ta'ala, ini hati dalam kondisi sakit. Dia terkena virus, ya, virus sepele terhadap yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang dia dapati selama itu, ya, selama hidupnya ini semua dari Allah Ta'ala. Ya, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kita dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari penyakit seperti ini ya. Penyakit yang merasa hebat, tidak butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.